Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 11 Etika Bisnis dan Profesi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait kegagalan pinjaman subprime dan review kasus etis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Mbak Atika Lestari, Aprista Muama, Susanti, dan Vira Yunia. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Kegagalan pinjaman subprime atau suatu istilah yang digunakan pada praktik pemberian kredit kepada peminjam atau debitur yang tidak memenuhi persyaratan kredit untuk diberikan pinjaman berdasarkan suku bunga pasar oleh karena debitur tersebut memiliki catatan kredit yang kurang baik. Kredit subprime ini sangat berisiko bagi pemberi pinjaman atau kreditur maupun bagi peminjam atau debitur. Oleh karena kombinasi antara tingginya suku bunga yang dikenakan, catatan kredit yang buruk, dan kerap kali dalam permohonan kredit ditemui pula situasi keuangan debitur yang kurang baik. Selanjutnya, saya Susanti akan menjelaskan mengenai kreditur subprime. Guna memasuki pasar kredit subprime yang semakin besar, maka kreditur subprime mengambil suatu resiko dengan memberikan pinjaman kepada orang-orang dengan peringkat kredit yang rendah. Kredit subprime ini menggunakan berbagai cara untuk mengurangi risiko, antara lain dengan cara mengenakan bunga yang tinggi. Pada waktu kredit subprime, nasabah juga dapat dikenakan denda keterlambatan pembayaran yang tinggi, biaya kelebihan batas kredit, iuran tahunan, ataupun biaya di muka untuk kartu tersebut. Nasabah juga tidak diberikan periode atau tenggang waktu tanpa denda untuk menunda pembayaran. Denda keterlambatan membayar ini dibukukan langsung ke rekening kredit subprime yang mana seringkali mengakibatkan keterlampauannya batas kredit yang mengakibatkan timbulnya denda atas dilampauinya batas kredit yang diberikan. Selanjutnya yaitu isu-isu etika kegagalan pinjaman subprime. Yang pertama yaitu keserakaan tidak komponen, tidak jujur, konflik kepentingan, tidak transparan, dan kurangnya keberanian moral dan minimnya manajemen risiko. Sebuah perusahaan atau seseorang yang sudah berpengalaman akan besar melakukan investasi kepada KPR subprime saat prospek pembaruannya sangat tidak cenderung akan terjadi dan nilai properti yang menjaminkannya sangat rentang. Secara adil, beberapa pemberian pinjaman mengerti akan risikonya dan memutuskan untuk tidak melakukan investasi sama sekali. Contohnya yaitu Bank TTD, yaitu bagaimanapun kebanyakan pemberian pinjaman hanya mempertimbangkan sedikit risiko kebangkrutan dan terjadi rentang perkiraan kerugiannya. Contoh aspek manajemen risiko yang buruk ini adalah benar-benar salah estimatis atau akibat dari ketidaktransparan risiko. Tetapi dalam kebanyakan contoh, para pemberi pinjaman benar-benar tidak melakukan tinjauan dengan baik yang dapat menunjukkan adanya ketidakcanggupan jaminan sekuritas. Investor mengetahui resikonya tetapi memutuskan untuk mengambil peluang itu karena ada kemungkinan pengambilan yang besar mereka bersikap serakah. Para manajemen dana yang lebih memilih jenis kredit yang terbaik, yang paling aman atau yang paling dipahami akan memperoleh imbal hasil yang lebih rendah yang dapat mengarah pada hilangan pasang pasar. Hal ini membuat dewan direksi yang memiliki penilaian lebih baik menunjukkan perilaku yang tidak optimal. Yang kedua yaitu kurangnya regulasi dan pengambilan keputusan yang baik. Yang ketiga, apakah standar akuntansi market dapat disalahkan? Dan penanggulangan risiko paling utama. Pelajaran kemungkinan hasil terbaik sekarang bahwa kerusakan subprime telah dilakukan adalah untuk mempelajari pelajaran etika diidentifikasi dan bertindak pada mereka cukup baik sehingga tragedi ini tidak akan terulang. Pelajaran ini termasuk realitas dan perilaku yang tanggung jawab. Yang kedua yaitu penilaian risiko kendali, due diligence, dan kebijakan yang diharapkan. Etika risiko termasuk konflik kepentingan selalu hadir dan memerlukan kewaspadaan konstan, terutama pada saat borrowing. Selanjutnya itu hanya bertindak
dalam hukum dan peraturan yang ada. Mungkin bukan paduan yang baik untuk keputusan karena ini dapat memicu dan memanipulatif yang tidak efektif melayani kepentingan umum utama mereka. Terus penilaian risiko manajemen teknik pinjaman seperti gagal mempertimbangkan ketidakadilan fundamental terlibat untuk mortgages pada para investor utama dan publik. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia.